Selamat datang di video ultimate comparison dari 3 smartphone mid-range 6 juta terlaris saat ini. Inilah Vivo V29, Oppo Reno 10, dan Samsung A54. Mana smartphone 6 juta paling worth it buat dibeli secara all-round? Kita sudah melakukan serangkaian tes yang panjang mulai dari kamera, performa gaming, baterai, dan charging. Dan mendapatkan sebuah kesimpulan yang mutlak. Siapa pemenang smartphone mid-range 6 juta terbaik saat ini? Pertama-tama seperti biasa kita tes kameranya. Jika kita lihat secara spesifikasi, Reno 10 memiliki resolusi kamera paling tinggi dengan 64 megapikselnya, tapi sayang belum ada dukungan OIS-nya. Sedangkan V29 punya resolusi front kamera paling tinggi dengan 50 megapiksel dengan autofocus group foto dan lainnya masih 32 megapiksel dengan fixed focus. V29 juga unggul dengan main camera yang memiliki sensor sekelas flagship yaitu GN5, plus fitur Aura Light Portrait dengan smart lighting control-nya. Dan Samsung A54 juga punya keunggulan di 12 megapiksel wide angle kameranya jika dibandingkan dengan lainnya. Tapi bagaimana kemampuan aktual masing-masing kamera ini? Langsung kita bandingin. Di kondisi pencahayaan yang aman, ketiganya menampilkan kualitas fotografi yang mantap. Meskipun ketiganya punya karakteristik warna yang berbeda-beda. Sekilas yang bisa kita lihat, kalibrasi warna ketiganya berbeda. V29 menampilkan tone warna yang vibrant dengan saturasi yang lebih tinggi. Reno 10 dengan tone warna yang sangat natural, bahkan terlalu natural. Dan A54 menampilkan tone warna yang uniknya berada di antara keduanya, yaitu kombinasi antara natural tapi tetap terlihat vibrant. Ini lebih ke preferensi karena berhubungan dengan selera. Tapi kalau saya pribadi lebih menyukai tone warna vibrance yang ada di V29 karena lebih instagramable dan seakan-akan lebih terasa siap buat diupload ke sosial media tanpa melalui proses editing lagi. Untuk kualitas detailnya, sekilas ketiganya sama-sama bagusnya. Tapi jika kita zoom lebih dekat lagi, memang ada perbedaan resolusi karena Reno 10 punya kamera 64 megapiksel dibandingkan lainnya yang sama-sama 50 megapiksel. Tapi secara kasat mata sih nggak terlalu terasa, apalagi kalau hanya kita lihat dari layar smartphone. Dynamic range-nya juga sama-sama lebar, dengan HDR yang mengagumkan juga ditampilkan oleh A54. Tapi jika kita bawa ke kondisi yang lebih minim dengan cahaya, perbedaannya langsung terasa. Di mana V29 masih terlihat tangguh dan konsisten, baik dari fokus ke objeknya yang masih tajam, tone warnanya yang masih tetap konsisten, dan bebas dari noise. Sedangkan di Reno 10 terlihat banget kewalahan dalam menghadapi kondisi low light. Hasilnya gambar mulai blurry dan kehilangan fokus. Padahal ini masih tahap low light yang cukup ringan. Di A54 masih cukup tangguh juga meskipun belum sebaik V29. Tone warnanya masih cukup konsisten dengan fokus ke objek yang detailnya mulai sedikit blurry. Hal yang sama ketika kita capture di scene yang sama menggunakan mode portrait. V29 masih yang terbaik, dan Reno 10 terlihat blurry dan pucat. Dan A54 yang tidak memiliki mode 2 kali portrait. Kalau urusan portrait fotografi, sejak pandangan pertama saya lebih jatuh cinta pada kualitas portrait yang ada di V29. Selain warnanya yang sangat konsisten menyerupai main kameranya, nggak berubah-ubah seperti dua smartphone lain. Seperti yang bisa kita lihat, fokus ke objeknya jauh lebih detail dengan bokeh yang rapi juga. Jika kita zoom ke objek, terlihat jelas perbedaannya. Sedangkan di Reno 10 terlihat pucat dengan ciri khas tone warna yang cenderung terlalu natural. Untuk urusan portrait di sini A54 harus mengakui kekalahan dengan tiadanya mode 2 kali di portrait mode-nya. Jadi hanya punya angle portrait 1 kali dengan sudut yang luas di mana kita terpaksa harus mendekatkan diri ke objek dan alhasil bakal punya focal length yang berbeda dibanding lainnya. Untuk urusan portrait fotografi jelas V29 juaranya. A54 punya angle paling luas, detail tajam dengan tone warna yang lebih konstan, lebih bisa diandalkan dibanding lainnya. Maklum juga karena memang punya resolusi kamera paling besar di antara lainnya dengan 12 megapiksel. V29 terbaik kedua karena masih menampilkan detail yang bagus dengan tone warna yang vibrant serupa main kameranya. Dan Reno 10 yang paling akhir karena tone warnanya nggak konsisten dan underexposure dibanding lainnya. Oke, sekarang kita compare dulu video recordingnya. Ketiganya sama-sama menggunakan mode 4K 30 frame per second dengan default stabilisasi. Di sini sekilas kita bisa lihat secara tone warnanya V29 terlihat vibrant, Reno 10 agak over saturasinya, dan A54 paling natural tapi terlihat pucat.
Tapi secara auto exposure-nya nampaknya V29 lebih baik. Terbukti saat model menatap ke arah kamera, background di belakangnya nggak jadi redup kemudian terang seperti yang ada di Reno 10 dan A54. Transisinya terlalu jelas dan nggak smooth. Secara kestabilan, V29 dan A54 sama-sama menampilkan movement yang stabil meskipun kita belum menggunakan fitur Ultra Steady. Sedangkan di Reno 10 masih sangat goyang dan nggak stabil. Sekarang kita aktifkan mode stabilisasinya. Seperti biasa ketika mode stabilisasi diaktifin, maka resolusi recording maksimal ada di 1080p dengan 60 frame per seconds. Untuk kestabilannya V29 tampak lebih unggul. A54 juga smooth, tapi untuk manuver cepat terkadang masih rada dragging frame rate-nya. Sedangkan di Reno 10 masih cenderung kurang stabil dengan karakteristik warna yang terlalu kontras dibanding lainnya. Untuk video recording front kameranya, V29 punya angle yang lebih luas, dengan skin tone yang sama bagusnya dengan A54, tapi gambar terlihat lebih natural dan stabil di A54 dengan HDR yang lebih baik juga. Sedangkan di Reno 10 kestabilannya kurang dengan tone warna yang agak pucat. Tapi kalau urusan selfie fotografinya mesti diakui V29 menampilkan gambar yang lebih baik. Karena dari ketiganya, V29 punya resolusi kamera yang lebih tinggi dengan 50 megapiksel autofocusnya dibanding Reno 10 dan A54 yang masih di 32 megapiksel dengan fixed focus. Selain itu, angle-nya juga lebih luas dibanding lainnya. Detail dan tone warna semuanya terlihat identik dengan main kameranya. Begitu juga dengan selfie di malam hari. V29 masih tetap tangguh dengan fokus ke objek yang masih detail dan tone warna yang stabil. Sedangkan di Reno 10, meskipun fokus ke objeknya masih oke, tapi tone warnanya terlihat lebih pucat dan noise mulai muncul di langit. Di A54, meskipun tone warna masih oke, tapi fokus ke objek mulai menurun dan noise juga mulai muncul di langit. Angle kamera 92 derajat wide angle yang luas di V29 ini juga bisa dipakai buat grup foto 4-6 orang kayak gini. Jadi terasa lebih fleksibel buat dipakai rame-rame dibandingin dengan Reno 10 dan A54 yang punya angle front kamera lebih sempit. Bisa juga buat super group video dengan tingkat kestabilan yang mantap karena EIS-nya. Untuk kondisi low light indoor di malam hari seperti ini jelas terlihat yang paling superior adalah V29, di mana seakan-akan dilahap dengan begitu mudah tanpa effort seperti yang ditampilkan dua smartphone lain. V29 tampil memukau dengan detail yang masih sangat bagus, dynamic range masih terlihat sangat luas, tone warnanya seperti biasa sangat konsisten, dan sama sekali nggak ada blur atau noise. Sedangkan di Reno 10 sudah sangat kewalahan dengan detail objek yang blur. Tone warna memudar, noise di mana-mana, dan perhatikan nyala lampu yang ada di atas. Hanya terlihat putih aja, dibandingin V29 yang masih jelas banget menampilkan detail dan exposure yang seimbang. Kemudian kualitas A54 masih ada di tengah-tengah keduanya, masih lumayan aman, meskipun detail dan dynamic range-nya juga ditampilkan masih tetap kalah dibanding V29. Begitu kita switch ke mode portraitnya, V29 masih piece of cake, masih nampak superior, Reno 10 sudah mulai semakin pucat dan merana, dan A54 mesti berpuas diri dengan angle portrait satu kalinya yang jauh, dengan flare yang mulai nampak. Mari kita bawa lagi ketiga smartphone ini ke kondisi pencahayaan yang lebih gelap di outdoor malam hari dengan sedikit penerangan. Secara kasat mata kalian bisa lihat siapa yang paling superior di antara ketiganya. Ini asli V29 sensornya keren banget. Kombinasi OIS-nya juga mantap, fokusnya dapat banget, detail luar biasa, dan tone warna yang sangat konsisten hampir di segala jenis kondisi pencahayaan. Reno 10 jelas sudah kalah telak di sini ini. Detail sudah tidak terlihat dengan warna yang memudar. A54 masih mampu sedikit mempertahankan detailnya, tapi flare sudah mulai nampak dan tone warnanya sudah berubah semakin pucat. Sekarang kita switch lagi ke mode 2 kali portrait. V29 seperti biasa masih luar biasa. Reno 10 sudah tidak perlu dikomentari seperti yang bisa kalian lihat sendiri, dan A54 yang sekali lagi harus puas dengan portrait sudut lebarnya. Masih belum puas, kita bawa lebih jauh lagi ke kondisi yang lebih mencekam. Di sini sekilas V29 dan A54 masih sama-sama tangguh, tapi jika kita zoom lebih dekat dan perhatikan lebih seksama, detail ke objek yang ditampilin V29 masih terlihat lebih jelas dibanding A54, termasuk cahaya lampu yang masih terlihat punya HDR lebih baik. Selain itu, tingkat noise-nya juga lebih minim dibanding A54. Sedangkan untuk Reno 10, seperti yang bisa kita lihat, horor.
Meskipun di mode defaultnya V29 sudah unggul dalam hal low light dibanding kompetitor lainnya, tapi V29 masih punya ultimate weapon yang nggak dimiliki kompetitornya, yaitu fitur Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Coba lihat skenario ini. Di sini bisa kita lihat mana yang paling baik dalam capture low light. Tentu saja masih V29, dimana meskipun memang di Reno 10 terlihat natural, tapi masih terlalu gelap, dan di A54 meskipun lebih terang, tapi tone warnanya berubah dan jika kita zoom detailnya terlihat blurry. Padahal V29 masih belum menggunakan fitur Aura Light. Sekarang coba kita pakai dulu flashlight di semua smartphone. Ini hasilnya. Di V29 dan Reno 10 gambarnya objeknya jadi overexposure, sedangkan di A54 meskipun nggak overexposure, tapi background di sekitarnya berubah warna dan nggak sesuai aslinya. Dan ini jika kita gunakan Aura Light dengan Smart Lighting Control-nya Vivo. Karena Reno 10 dan A54 tidak ada fitur serupa, maka kita akan bandingin dengan mode defaultnya. Bisa kita lihat dengan Aura Light ini, detail dapat tercapture dengan sangat baik, objek maupun background-nya. Dengan tone warna yang tetap natural, karena lightingnya bisa kita custom sendiri menyesuaikan kondisi, termasuk cahaya putih atau kuningnya. Alhasil warna jadi tetap natural dan sama sekali nggak nampak noise. Untuk video malam harinya, baik V29 maupun A54 sama-sama menampilkan kualitas yang bagus, kestabilan dan detailnya masih terjaga, dan sama-sama mulai muncul noise di area tergelap. Tapi tone warna yang ada di A54 tampil sedikit lebih baik sehingga mampu mempertahankan warna aslinya. Sedangkan di Reno 10 masih terlihat struggling dengan kestabilan movementnya. Secara kelengkapan fitur fotografinya, khususnya di malam hari jika kita compare V29 punya pilihan yang paling banyak. Yang cukup menarik di V29 terdapat fitur Super Moon Mode untuk capture bulan di langit malam, dan Astro Mode untuk yang suka foto-foto langit berbintang di malam hari. Dan Food Mode baik di V29 maupun A54 sama-sama menyediakan fitur ini. Overall untuk compare kameranya, khususnya untuk urusan all-round kamera di segala situasi, saya lebih memilih Vivo V29 karena memang punya kualitas yang sangat konsisten dan stabil di segala kondisi pencahayaan. Sepertinya sensor sekelas flagship GN5 yang ada di Vivo V29 ini adalah faktor utama yang membuat Vivo V29 ini tangguh di segala kondisi. Kedua terbaik ada di Samsung Galaxy A54 berkat ketajaman dan warna yang natural, bagus juga di malam hari berkat OIS dan PDAF-nya. Dan yang terakhir adalah Reno 10 yang menurut saya masih kurang konsisten di berbagai jenis kondisi, khususnya di kondisi low light. Selanjutnya kita akan compare dari segi desain bodinya. Secara desain yang paling menyerupai flagship adalah Vivo V29 dan Reno 10, khususnya karena sudah sama-sama menggunakan layar melengkung. Sedangkan di Samsung A54, meskipun punya desain yang kurang kekinian di segi layarnya, tapi punya kelebihan di sertifikasi IP67 yang mampu masuk ke dalam air hingga kedalaman 1 meter. Coba kita compare juga ketebalan dan beratnya. Kalau kamu mencari smartphone yang paling tipis di kelasnya, jelas Vivo V29 adalah yang paling tipis. Kedua Reno 10 dan yang paling bulky adalah Samsung A54. Begitu juga dengan beratnya. Samsung A54 adalah yang paling bongsor di antara lainnya. Dan V29 maupun Reno 10 nyaris sama. Secara feel premiumnya, baik V29 dan Reno 10 menawarkan rasa yang sama-sama premium. Tapi jika kita hands-on di genggaman tangan, memang ketipisan bodi yang ada di V29 dengan bezel layar curve-nya yang lebih tipis ini sedikit lebih memberikan kesan flagship dibanding dengan Reno 10. Begitu juga dengan displaynya. Kalau untuk urusan display, baik secara spesifikasi maupun tampilannya Vivo V29 masih tetap yang terbaik. Secara tampilan displaynya, selain menggunakan ultra slim 3D curved screen, punya bentang layar yang paling luas dan bezel yang paling tipis aspek rasio terhadap bodinya. Secara spesifikasi pun juga punya resolusi layar paling tinggi. V29 dengan 1,5K resolusi, sedangkan lainnya masih di FHD+. Refresh rate sama-sama di 120Hz, tapi untuk touch sampling rate-nya V29 menang jauh mencapai 1000Hz. Jadi untuk sensitivity di layarnya jelas lebih responsif di V29. Begitu juga dengan peak brightness-nya yang mencapai 1300 nits, dibanding Reno 10 950 nits dan A54 1000 nits. Jadi paling terang khususnya di kondisi outdoor siang hari. Untuk kondisi paling gelap, baik V29 sudah dilengkapi dengan SGS Eye Care Display dan A54 dengan Eye Caring Display-nya. Tapi V29 masih lebih unggul dengan frekuensi peredupan mencapai 2160 Hz. Overall kalau urusan display harus diakui Vivo V29 masih pemenangnya secara overall. Nah, tapi kalau urusan speaker, Vivo V29 masih tertinggal dibanding lainnya karena masih menggunakan mono speaker. Sedangkan Reno 10 dan A54 sudah stereo speaker dengan kualitas suara sebagai berikut.
Next, kita ke performa dapur pacunya. Secara chipsetnya, meskipun Snapdragon 778G bukan chipset yang bisa dibilang baru saat ini, tapi jika kita compare dengan Dimensity 7050 dan Exynos 1380, masih tetap yang paling unggul, khususnya dalam hal benchmark test berikut ini. Mulai dari Antutu hingga benchmarknya, semuanya Snapdragon 778G masih tetap yang paling unggul untuk saat ini. Coba kita gaming test dengan Genshin Impact juga di settingan grafik sama, yaitu lowest mode 60 fps. Vivo V29 mendapatkan average FPS di 38 fps dengan frame drop terendah di 25 frame per seconds. Selama 30 menit bermain, temperatur tertinggi mencapai 44 derajat dengan pengurangan baterai sebanyak 10%. Reno 10 mendapatkan average di FPS di 45 fps dengan frame drop terendah di 38 fps. Selama 30 menit bermain, temperatur tertinggi mencapai 45 derajat dengan pengurangan baterai sebanyak 10%. A54 mendapatkan average di 40 frame per seconds dengan frame drop terendah di 30 frame per seconds. Selama 30 menit bermain, temperatur tertinggi mencapai 45 derajat dengan pengurangan baterai sebanyak 11%. Secara memori, ketiganya punya kapasitas 8GB RAM, tapi untuk internal storage-nya di harga 6 juta, Samsung A54 hanya mendapatkan kapasitas internal storage 128GB, sedangkan V29 dan Reno 10 sudah mendapatkan 256GB. Untuk kapasitas pilihan memori, Vivo V29 punya pilihan yang paling besar hingga 12GB RAM dan 512GB internal storage. Tapi secara baterai, Vivo V29 punya angka paling kecil dengan 4600 mAh dibanding Reno 10 dan A54 dengan 5000 mAh-nya. Tapi terbayar di kecepatan charging paling unggul dengan 80 watt flash charge dibanding Reno 10 yang masih 67 watt dan A54 masih tertinggal paling jauh di 25 watt. Mari kita buktikan di antara ketiganya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk charging dari 0 hingga 100% baterai secara timelapse. Dan hasilnya sebagai berikut. Dari posisi 0 hingga menit ke-45, V29 unggul dengan 96%, Reno 10 94%, dan A54 tertinggal jauh di 59%. Dan butuh waktu sekitar 50 menitan untuk full charge 100%. Baik di V29 dan Reno 10, tapi untuk Samsung masih jauh tertinggal di 66% aja. Oke, kesimpulannya. Dari segi kamera, Vivo V29 terbukti lebih unggul di berbagai jenis kondisi, mulai dari siang maupun malam kameranya sangat konsisten. Dari segi desain dan body ini kembali ke preferensi masing-masing. Kalau menginginkan feel premium ala flagship, Vivo V29 memang lebih dapat. Tapi Samsung A54 juga unggul di segi sertifikasi IP67 yang nggak dimiliki kompetitor lain. Urusan display jelas hampir setiap aspeknya dimenangkan oleh Vivo V29. Tapi untuk urusan speakernya, sepertinya A54 lebih baik di mana V29 masih agak tertinggal karena belum dual stereo speakers. Dapur pacunya secara benchmark juga Vivo V29 masih yang paling unggul. Tapi untuk Genshin Impact, FPS rata-rata paling tinggi ada di Reno 10. Tapi temperatur paling rendah masih dipegang oleh V29, khususnya karena punya ultra large vapor chamber bionic cooling system yang paling luas dibanding lainnya. Dan yang terakhir, kapasitas baterainya. V29 punya kapasitas baterai paling kecil dibanding lainnya meskipun memang tidak terpaut terlalu jauh, tapi punya kecepatan charge paling tinggi dibanding lainnya dengan 80 watt flash charge. Overall, secara pribadi saya memilih Vivo V29 sebagai pemenang smartphone all-around 6 juta terbaik di video Ultimate Comparison kali ini, dengan memperhitungkan lebih banyaknya kelebihan dibandingkan smartphone lain, meskipun semuanya memiliki plus minusnya masing-masing di beberapa sektor. Saya Vian, see you in the next videos.